Shalom, selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam Jumat malam ini. Dari gedung gereja Jemaat Lahir Roy Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 230 ayat yang pertama. Berkilat halilintar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, sudah selayaknya kita yang mempunyai kasih kepada Tuhan untuk menghadapkan diri kita kepada kekudusannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus. Kuduslah selalu namamu di dalam hati kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepada hadirat-Mu yang sesungguhnya kami tidak layak. Tetapi Bapa layakkan kami menghadap padamu. Ya Bapa, demikian kasihnya Tuhan kepada kami pada malam ini. Dari hari ke hari, Bapa layakkan kami datang. Tuhan sendiri mengundang kami. Mari, yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang padaku. Ya Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini, biarlah kami yang menyatakan layak menjadi saksi Tuhan untuk datang padamu. Karena demikian besar kasih Tuhan kepada kami.
Ya inilah diri kami Bapa. Dari lidah yang keluh, kami berupaya untuk bisa berkata-kata kepada Tuhan. Pada saat-saat ini, rasa khawatir begitu menjadi beban berat bagi setiap orang. Tapi kami percaya ya Bapa, oleh karena anak-Mu tunggal Tuhan kami, firman yang menjadi manusia, firman yang hidup, melalui telah kehidupannya, dan melalui firman yang diucapkannya, menuntun kami pada kehidupan yang layak sebagai orang percaya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perikop yang kita baca pada hari ini dan mari kita cermati bersama-sama terambil dari kisah Ayub pasalnya yang ke-38 ayat 21 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama dan kita cermati. Jawab Tuhan kepada Ayub. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Tentu engkau mengenalnya. Karena ketika itu engkau telah lahir. Dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke kebenaran salju? Atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertergar, ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras? Dan jalan bagi kilat kuruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit. Siapa yang melahirkannya? Air membeku seperti batu. Dan permukaan samudera raya mengeras. Amin, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini, jawab atau jawaban atas pergumulan perikop kali ini merupakan jawaban Tuhan kepada Ayub atas pergumulan yang dialami Ayub dalam hidupnya. Jawaban Tuhan itu dinyatakan kepada Ayub dengan sejumlah pertanyaan. Tuhan menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus tahu. Karena dia sudah tua, bahwa jumlah hari-harimu telah banyak. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, Ayub tidak dapat menjawabnya. Terang dan gelap digambarkan sebagai dua bagian yang berbeda.
dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah, Tuhan menegaskan kepada Ayub bahwa ketika dia mencipta alam semesta, Ayub belum ada. Tuhan melanjutkan pertanyaan kepada Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siklus alam yang Tuhan telah atur pada ayat 22 sampai 24. Dinyatakan bahwa, pernahkah engkau mengunjungi gunung-gunungku, tempat salju dan hujan batu, yang kusimpan untuk masa kesukaran, untuk waktu perang dan hari-hari pertempuran? Tahukah engkau tempat matahari berpangkal? Atau dari mana angin timur berasal? Tuhan mempertanyakan itu supaya Ayub tahu bahwa yang mengatur siklus alam ini adalah Tuhan. Mungkin kita semua pernah berada dalam posisi Ayub yang mempertanyakan Tuhan dalam pergumulan hidupnya, bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, hati kita bertanya-tanya, di mana pertolongan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Bukankah demikian? Namun melalui bacaan kali ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Melalui ciptaannya kita dapat menghayati. Kembali saya ulangi. Melalui ciptaannya kita dapat menghayati bahwa Allah terus hadir dalam kehidupan kita. Kita hanya membutuhkan keyakinan yang sungguh. Kembali saya ulangi. Keyakinan yang sungguh bahwa pergumulan apapun, jika dengan sungguh kita mencari Tuhan, pasti terselesaikan. Pasti terselesaikan oleh dalam nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, dari renungan ini kita akan berdoa. Dalam doa syafaat kita dan rasa syukur kita, Tuhan makasih, Tuhan adalah kasih. Pokok-pokok doa yang kita akan bawakan, yang memperingati hari jadi kelahirannya atau ulang tahunnya pada saat ini, saudaraku Bapak Bakri, saudaraku Bapak Yusuf Bella, dan saudariku Ibu Gles Manga. Juga ucapan syukur, walau dalam keadaan seperti ini pada saat ini anak-anak kita yang bersekolah. Ucapan syukur untuk anak-anak kita yang SMP, yang ada pernyataan lulus pada hari ini. Mari berjuang terus anak-anakku. Anggota jemaat yang dalam keluarga dan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya, dan pelayanan ini pada selalu bertumbuh dan bertumbuh. Baiklah kita, orang yang mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa, Allah yang Maha Kudus, Bapa Surgawi,
kami datang kembali di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam renungan yang sejenak ini, Bapa telah tuntun kami untuk kembali menelaah kehidupan kami. Bahwa hari esok selalu ada. Dan hari esok selalu ada pada kami. Ya Bapa, oleh karena hari esok itu selalu ada pada kami, biarlah kami berjaga-jaga dan berdoa. Itulah tuntunan langkah kami. Hamba-Mu Ayub, itulah menjadi sesuatu yang menjadi teladan kami. Siapa yang menduga orang yang berhidupkan kemakmuran, segala terpenuhi, lalu lenyap begitu saja. Baiklah ya Bapa, kami menelaah hidup kami. Apalah kami dibandingkan Ayub. Tapi kami percaya oleh penebusan Anakmu yang tunggal kepada kami, yang sebenarnya kami tidak layak, tapi telah dilayakkan untuk berkata kepada Bapa dan Bapa, berikanlah kami. Demikianlah yang harusnya kami ucapkan. Melalui iman percaya kami, biarlah kami bertelut di hadapan-Mu ya Bapa, dalam keadaan apapun keberadaan kami. Sebagaimana kami ada pada saat ini, kami memang khawatir, kami resah, kami berbeban berat. Dan beban berat ini tidak semua sama. Kalaupun ada yang bersuka cita, bahwa bayang-bayang itu pun masih ada pada kami. Bapa di surga, dari hari-hari yang ada pada saat ini, kalaupun diberikan sukacita atas hari kelahiran kepada saudara-saudara kami yang telah kami ucapkan tadi, ya Bapa, biarlah dari hatinya yang paling dalam, dan kepada saudara-saudara kami semua yang sementara bersukacita, bersyukur, supaya tidak lupa bahwa firman Tuhan selalu mengikuti kami. Hati kami harus kami buka Tuhan. Kami membuka diri. Roh Kudus-Mu tuntunan kami, menguatkan kami dalam situasi yang seperti ini. Menjelang kami juga akan melakukan ibadah persekutuan pada saat-saat mendatang ini. Ya Bapa, tuntun kami. Dan kepada anak-anakku, di balik sukacita kelulusan kami, masih ada jenjang lebih panjang lagi. Tapi Bapa Maha Kasih kepadamu. Alkitab tuntunan kamu. Di samping semua mata pelajaran yang harus kamu lihat, yang kamu dengar dengan media pada saat ini, lanjutkan perjuanganmu untuk menempuh pendidikan. Bapa di surga, dengan kehadiran kami pada saat ini, biarlah umat-Mu yang menyatakan orang percaya, yang menyintai firman-Mu, biarlah dia merenungkan sepanjang siang dan malam firman-Mu. Mulai dari saat ini ya Bapa, ke hadapan-Mu, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami yang lemah dalam berpikir, kami yang lemah dalam berhikmat, tapi biarlah kami menengadahkan tangan kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, Tuhan lagi sendiri, firman yang hidup sendiri, firman yang menjadi manusia,
telah menjadi teladan kehidupan kami. Kenapakah kami lekang? Ya Bapa kami di surga, Bapa yang kudus, pada saat ini, malam ini, biarlah umat-Mu berserah diri dalam total rencana Tuhan yang menjadi sebuah misteri yang kami tidak tahu. Tapi kami diberi bayang-bayang supaya tahu dengan berjaga-jaga dan berdoa sepanjang malam dan sepanjang waktu di dalam kehidupan kami. Sudah layaknya kami bersyukur. Sudah layaknya kami berdoa bahwa kasih-Mu sungguh besar ya Bapa. Karena Bapa sendiri adalah kasih. Tuntunan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Dan oleh Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami. Ya Bapa, kami bertelut di hadapan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sekembali saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengatakan orang percaya. Kita cinta firman Tuhan. Renungkanlah sepanjang siang dan malam dalam perilaku kehidupan kita. Sehingga teladan kehidupan Kristus sendirilah yang mengatur kita dan menuntun kita. Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam.